kita coba ada satu bab yang menarik, yaitu bab 4 ini. Metode Tentang ulama menafikan nasab. Wow. Jadi kalau bicara begitu, penafian nasab mungkin yang dimaksud itu adalah nasab kelompok tertentu yang disambungkan kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Ya, betul. Nah, di sini jadi para ulama mempunyai perhatian besar dalam menjaga nasab Nabi Muhammad agar nasab Nabi Muhammad tidak dimasuki nasab palsu atau duhala al-nasab, penyusup-penyusup nasab. Jadi tempat beredarnya nasab palsu menurut An-Nasabah Said Al-Husain Haidar Al-Hashimi biasanya di kitab-kitab sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV, akhirnya di meja redaksi Pada Suka TV hadir buku karya Kiai Imaduddin, yaitu Habaib Keturunan Nabi, benarkah? Saya bersama dengan Gus Ali Rahman. Kita coba Gus mengulas buku karya Kiai Imad. Jadi tesis-tesis atau karya ilmiah Kiai Imad dikomparasikan kemudian menjadi sebuah buku. Yang sebelumnya sudah podcast 2 kali ya di Pada Suka TV dan mendapatkan respon yang sangat baik menurut saya dari Prof. Hikam sama Kiai Haji Profesor Mukri Aji ya. Kalau 2 guru besar dan Kiai NU dua-duanya memberikan respon ya, orang macam saya apalah gitu. Dan alhamdulillah dengan munculnya buku ini ya saya tambah bahagia dalam pengertian bahwa dunia tulis menulis itu hidup. Betul. Dalam pengertian bahwa di masa digitalisasi semua serba digital, bahkan media harian pun digital, masih terbit buku-buku dalam bentuk kertas. Nah ini kan di luar konteks sisi isi yang berkaitan dengan penelitian nasab Ma'alawi, suasana kehidupan ilmiah untuk membaca, menulis itu hidup kembali. Itu luar biasa bagi saya, Pak. Ya, di sini bahasannya adalah politik identitas pengaruh keagungan. Tetapi kalau kita bahas secara detail mungkin perlu launching ya. launching buku. Karena kan ini kalau saya lihat tadi ya sebelum syuting itu ada beberapa bab yang bagus sekali. Kemudian juga disertai tulisan beliau yang dalam bentuk bahasa Arab ya, yang sanggahan terhadap kiai siapa gitu kan, yang sanggahan dalam tulisan Arab, beliau juga jawab dengan tulisan Arab yang disertakan di buku ini. Jadi menurut saya buku ini ya sangat komprehensif dari berbagai sisi yang beliau telaah dan disampaikan ke publik, apakah itu di podcast dengan Pada Suka atau di forum ilmiah gitu ya. Betul. Nah, yang menarik Gus ini kita coba ada satu bab yang menarik, yaitu bab 4 ini. Tentang ulama menafikan nasab. Wow. Jadi kalau bicara begitu, penafian nasab mungkin yang dimaksud itu adalah nasab kelompok tertentu yang disambungkan kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Betul. Ini berarti kalau sudah ada metode penafian, berarti penafian nasab satu kelompok atau satu klan terhadap Rasulullah bukan hanya terjadi pada Kiai Imad, tidak seperti itu kan? Dan tidak sekarang. Tidak sekarang saja. Sebab sudah ada metodenya. Nah, di sini jadi para ulama mempunyai perhatian besar dalam menjaga nasab Nabi Muhammad agar nasab Nabi Muhammad tidak dimasuki nasab palsu atau duhala al-nasab, penyusup-penyusup nasab. ini tandas, ini tandas gitu ya. Tulisannya di sini. Ada nasab palsu. Jadi tempat beredarnya nasab palsu menurut An-Nasabah Said Al-Husain Haidar Al-Hashimi biasanya di kitab-kitab sastra atau adab. Sejarah, rihlah, perjalanan, orientalis, fikih, riwayat awam, surat kabar, dan internet. Nah, ini biasanya nasab palsu gitu ya. Secara umum seringkali beredar di situ. Kemudian ciri-ciri nasab palsu. Nah, nasab palsu ini menurut Kiai Imad di dalam bukunya di sini, nasab-nasab palsu walaupun sudah suhroh dan istifadoh akan dapat dilacak kepalsuannya, karena ia tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Kepalsuan sebuah nasab bisa dari 2 segi. Pertama dari segi silsilah dan yang kedua dari segi nasabah.
Ciri kepalsuan dari segi silsilah. Nah, ini ada 7 ya kriterianya. Yang pertama, silsilah mufradah. Silsilah ini satu garis ke atas hanya menyebut anak ke ayah, ayah ke kakek, terus ke atas tanpa menyebut saudara-saudara ayah atau saudara-saudara kakek. Silsilah tunggal ya, itu ya. Silsilah tunggal. Nah, kemudian silsilah tersebut menyebut nama-nama yang keberadaannya tidak dapat dibuktikan dalam buku nasab atau buku sejarah. Dan yang ketiga, nama-nama yang berada dalam silsilah mengalami kekurangan nama atau kelebihan dilihat dari kelaziman jumlah generasi yang seharusnya. Mungkin itu dari sisi interval ya. Bisa juga interval. Dari sisi interval. Kadang kan umumnya orang berusia sekian memiliki anak dan anak itu akan menikah dalam usia sekian. Ada lupa yang kayak gitu tuh. Ada yang terlalu jauh banget. Ada yang terlalu rapat. Keturunan 25. 25 dari Nabi. Itu tidak mungkin itu. Ya begitulah, karena memang karangan sehingga umum atau kelaziman dari interval itu tidak sesuai. Maka apabila ini kan namanya mencoba untuk menelisik gitu ya, bukan betul. Memastikan. Mungkin saja ada yang horikul ada, tetapi secara umum tidak bisa keluar dari konteks kelaziman, kan seperti betul. itu. Nah, ini kemudian ciri-ciri yang lainnya, silsilah mudharibah, yaitu silsilah yang berubah-ubah dan terjadi keterputusan beberapa nama yang sulit disambungkan dengan asal silsilah. Nah, ini salah satunya ya. Kayaknya ini yang Ubaidillah ya. Ini kalau saya baca tulisan beliau ya yang masih dalam bentuk artikel ya, ketika beliau mengupas tentang siapa atau yang diduga orang pertama membuat nasab Alawi itu kan dari Habib Ali Syakran di abad ke-9 Hijriah, di mana di situ wahakadha huwa Ubaidun gitu kan. Dan dialah Ubaid kakekku yang disambungkan kepada nasab orang lain, Abul Hasan Ali kalau tidak salah. Di sini kan awalnya jelas wahakadha huwa Ubaid, bahwa kakeknya bernama Ubaid. Kok menjadi Abdullah? Belakangan berubah jadi Ubaidillah. Ini kan berubah-ubah gitu. Dan disambungkan kepada atau dicangkokkan kepada nasab orang lain. Oke. Kemudian yang kelima itu silsilah faj'ah, yaitu silsilah yang muncul tiba-tiba, yang beberapa masa luput dari catatan para ahli nasab itu pada juga zamannya. Berarti setidaknya ada dua kriteria ini masuk kan. Setelah 550 tahun tidak tercatat dalam kitab-kitab nasabah para penulis nasab, kemudian muncul. Jadi masuk kriteria faj'ah. Iya, betul. Kemudian yang keenam, silsilah mukhalifah, yaitu silsilah yang menyalahi kesepakatan para ahli nasab. Nah, apalagi yang ini, apalagi yang ini ya. Artinya dari beberapa buku yang saya pernah baca, dari penjelasan beberapa ahli sejarah yang pernah saya simak, juga terkait dengan nasab Alawi ini sebenarnya kan bukan hanya Kiai Imad. Artinya untuk di Indonesia sebelumnya sudah pernah ada dalam bentuk video ya, sekitar 1 tahun sebelum Kiai Imad meluncurkan tulisannya. Kalau di luar negeri sana informasinya juga sudah banyak kan. Artinya pada masa-masa lalu sudah dipersoalkan. Jadi setidaknya ada 3 kriteria tadi itu ada pada nasab Alawi. Ini kalau saya mengidentifikasi, saya bukan ahlinya, saya garis bawahi, mengidentifikasi dari yang ditulis Kiai Imad terhadap diskursus nasab Alawi. Ya, kemudian yang ketujuh itu nama dalam istilah suatu kabilah menyalahi kebiasaan sosial dan ideologi kabilah tersebut. Misalnya nama itu nama Azam atau bukan Arab. Ajam ya, nama Ajam. Suatu daerah tanpa didukung adanya data sejarah perpindahan leluhur ke daerah tersebut. Atau nama-nama itu biasanya digunakan oleh kaum Syiah namun berada di kabilah yang menganut Sunni tanpa ada sumber perubahan mazhab. Nah, dan tidak ada fakta sejarah bisa masuk. Contoh ya, ini contoh yang gampang yang sedang hangat gitu. Habib Hasan bisa jadi KRT Sumudi Ningrat itu kan lucu. Dalam pengertian tidak mungkin kecuali memang beliau akhirnya menjadi keluarga keraton kan seperti itu. Dan itu didukung oleh sejarah. Kalau sejarah tidak mendukung kan tidak. Ini contoh yang konkret. Atau saya orang Madura, tiba-tiba saya ngaku sebagai Andi, wong kamu bukan orang Makassar kan begitu. Atau pernah ketika saya di Mekah ya Pak, saya orang manggil Muhammad gitu, ada yang lagi Ibrahim. Saya tanya, mungkin ini ada kaitannya dengan peristilahan yang biasa disampaikan oleh orang Sunni atau yang disampaikan oleh orang Syiah. Jadi memang ada semacam
tradisi bagi kelompok, tapi bukan di Indonesia, kan Indonesia kayaknya sama deh. Kalau di luar negeri mungkin ada pembeda nama-nama diri seseorang atau panggilan diri seseorang antara dua mazhab itu. Jadi kalau ternyata nama itu biasa dipanggil yang umum di Syiah, sementara dia Sunni, kalau tanpa ada fakta pendukung, maka ini patut diragukan, kan seperti itu. Betul. Apalagi dengan nama yang umum Arab jadi Jawa. Oke. Nah, ini juga contoh-contoh penafian nasab oleh para ulama. Nah, ini ada. Monggo dilanjut. Sebelumnya tidak hanya Kiai Imad yang mempermasalahkan, tetapi ada Syekh Abu Hashim Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amir menafikan nasab kabilah Tabariyah di Makkah. Nah, jadi kabilah Tabariyah itu abad berapa? Ada tulisannya nggak di situ? Nah, di sini abad 1342 Hijriah. Kalau Masehinya berapa itu? Kalau sekarang kan 1400 ya Hijriahnya. Berarti ya sekitar 100 tahun yang lalu lah ya. Mungkin di sini ya, ketika beliau menafikan nasab kabilah Tabariyah di Mekah yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Ia menafikannya dengan berlandasan kitab-kitab nasab. Jadi kabilah Tabariyah ini, Gus, sudah masyhur sebagai keturunan Nabi Muhammad abad 9 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Nah, kemudian dinafikan, dan itu selesai bahwa kabilah Tabariyah itu tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah, gitu kan ya. Dan itu hal-hal yang biasa saja, gitu kan ya. Iya, artinya kalau tadi 1400, kalau apa itu ya 1300 ya. 1300 berarti sekitar 100 tahun yang lalu setidaknya sudah ada penafian nasab terhadap satu klan di Arab ya, di Jazirah Arab Sanat. Yang mana si klan ini kan mengaku diri sebagai dzurriyyah Nabi dari jalur Sayyidina Sayyidina Hasan ya, Sayyidina Hasan. Maka kalau pada masa itu sudah terbiasa, kenapa sekarang jadi persoalan? Dan kabilah Tabariyah ini, gitu ya, kemasyhuran mereka sebagai zuriyah Nabi masuk dalam kategori suhroh hadisah atau kemasyhuran yang baru, yaitu hanya sejak abad ke-9 Hijriah sampai 14 Hijriah. Sedangkan abad-abad sebelumnya, yaitu abad 8, 7, 6, 3, 4, keluarga ini tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Nah, jadi kemasyhurannya, gitu ya, kemasyhurannya sebagai keturunan Nabi itu Tabariyah ini abad 9 sampai 14. Nah, ini yang artinya kalau tadi suhroh hadis berarti baru terkenal lah, gampangan bahasa kita. Baru terkenal. Tetapi ini lebih dulu dari Ba'alawi dong. Kalau ini abad ke-8 Hijriah berarti kan 9, ini ke-9. Abad ke-9 Hijriah berarti kan 1800-an. 8 Hijriah kan? Abad 9 berarti kalau bicara tahunnya kan 800 Hijriah. Begitu. Sementara kalau Ba'alawi itu, kalau yang saya lihat dari tulisan beliau ini kan 9 Hijriah berarti masuk abad ke-10. Berarti ya rentang waktunya perbedaannya kurang lebih 1 abad lebih dulu ini. Kemudian Naqobah al-Ashraf al-Talibiyin fi al-Alam al-Islami membatalkan nasab keluarga Qatadat. Jadi keluarga Qatadat itu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Hasani. Nasab mereka melalui Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani. Menurut Naqobah ini, nasab itu batil karena Abdullah tidak memiliki keturunan berdasarkan kitab-kitab nasab mu'tabar. Jadi ini juga dibatalkan itu kan ya. Wah, padahal ini surah wastifatu juga mungkin. Betul. Terkenal juga gitu kan. Jadi sama juga kan ketika di era-era sebelumnya kelompok atau kabilah di Arab yang mengaku keturunan Rasul, ahli-ahli nasab, ulama-ulama di Timur Tengah juga concern ya, memiliki perhatian khusus terhadap nasab Nabi, sehingga keluar fatwa ini bahwa kelompok ini, kabilah ini bukan keturunan Nabi gitu. Hanya ngaku-ngaku terkenal barusan betul. Nah, ternyata di kitab yang lama yang sezaman tidak terdata kan gitu. Kemudian ini Al-Syarif Murad Syukri. Murad Syukri itu yang sering dibahas itu. Membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi dalam membatalkan nasab Ba'alawi, Syekh As-Syarif Murad Syukri berpatokan kepada kitab-kitab Umdat At-Thalib karya Ibnu Inabah, wafat 828. Menurutnya Ibnu Inabah tidak mencatat nama keluarga Ba'alawi, padahal Ibnu Inabah menyatakan kitabnya ini mencakup seluruh keturunan Nabi
sebagaimana dalam muqaddimah kitabnya. Dia mengatakan seperti itu, gituan ya. Ini dalam catatan Kiai Imad. Kemudian penulis atau Imaduddin Utsmani membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, jadi sebetulnya Kiai Imad itu bukan orang yang pertama membatalkan nasab Ba'alawi. Sebelumnya itu juga sudah ada, yaitu As-Sarif Murad Syukri. Nah, ini kira-kira ya. Kiai Imad itu penerus dari Murad Syukri. Tidak. Waktu itu sempat terjadi perbincangan ya, dianggap bahwa Kiai Imad itu plagiasi dari Murad Syukri. Betul. Padahal ya tidak seperti itu, walaupun mungkin secara pendekatan sama, artinya melacak dari kitab-kitab nasab. Tapi walaupun mungkin ada kesamaan, tapi tidak persis sama. Kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi mungkin kalau tidak persis sama, mungkin dalam hal kajian dan analisisnya kalau menurut saya. Tetapi kalau sumber-sumbernya, saya pikir gitu kan ya, Kiai Imad juga beberapa tulisannya pasti menjadikan referensi bahwa As-Sarif Murad Syukri dijadikan sebuah referensi. Setidaknya begitulah. Dan bagi saya tidak ada masalah kan? Iya, tidak masalah. Tidak ada masalah. Artinya kita gitu mau menggunakan metode siapapun gitu kan, bukan berarti kita plagiasi selama kita memang ada usaha untuk mencari yang lebih rinci, yang lebih detail, kan seperti itu. Kalau plagiasi itu kan hanya ngaku-ngaku bahwa ini karyaku loh gitu kan, padahal tidak. Kalau ini ada kesamaan dalam teori atau metodologi pendekatan, yakni dengan metodologi konfirmasi, bagi saya tidak masalah karena siapapun bisa melakukan itu. Ya, dan yang saya lihat itu ya, ini Kiai Imad jujur sebagai intelektual. Jujur sebagai intelektual apa? Jadi mencantumkan siapa-siapa yang pertama menafikan nasab Rasulullah. Gitu. Tidak mengaku diri paling pertama. Sebagai orang yang pertama itu kan ya, menafikan nasib Ba'alawi. Artinya dari sisi intelektualitas, Kiai Imad memiliki kejujuran. Dan haruslah. Kejujuran intelektualitas itu wajib. Nah, iya, ini kadang-kadang kan ada. Kalau kata Santi itu wujuban takdiruhu kudu. Gitu. Karena memang ada kadang-kadang ada Gus gitu kan ya, merasa bahwa saya yang pertama. Padahal ulama-ulama sebelumnya itu sudah banyak melakukannya. Dan Kiai Imad dalam hal ini memiliki kejujuran bahwa bukan orang pertama membahas masalah nasab habaib atau penafian nasab Ba'alawi gitu ya. Di ketika orang mencintai seseorang itu ya, ada garis ininya. Ya, ada garis batas. Garis batas. Termasuk mereka yang mencintai Kiai Imad selama ini, belakangan ini harus sama. Maka gitu. Kalau saya kan bukan personnya tapi karyanya. Jangan mengkultuskan. Jangan itu juga gitu ya. Karena nanti akan kebablasan. Maka ketika saya bertemu dengan beberapa orang dekat Kiai Imad di Cirebon, doa saya buat Kiai Imad bukan keselamatan diri. Kalau keselamatan diri saya yakin lah beliau jago silat, orang Banten saya bilang gitu. Saya dulu orang Madura, kalau ke Banten itu kakaknya gitu kan. Tapi yang saya doakan untuk Kiai Imad itu apa? Hatinya. Mudah-mudahan beliau tetap terjaga menjadi orang yang santun dan soleh. Biasanya orang terkenal itu gampang sekali tergoda. Merasa diri besar kan gitu. Kayak bicaranya kita hari ini kan, siapa sih manusia itu secara umum, secara lahiriah itu senang dipuji. Itu yang saya bilang ke teman-teman dekat beliau, doa saya buat Kiai Imad bukan hanya keselamatan diri tapi keselamatan hati. Karena apa? Diakui atau tidak, beliau aset pemikir di negeri ini, secara khusus menurut saya di NU. Perkara ada Kiai NU tidak sejalan, ya hal wajar. Kalau semua sejalan, nanti tidak akan ada pikiran. Kalau semua sejalan dengan Kiai Imad semua, tidak ada yang kritik, Kiai Imad akan stagnan. Umumnya kan seperti itu. Maka kritik itu penting, tapi jangan maki-maki. Yang jadi masalah itu ngomong kayak begini ini, nanti dasar budaknya Imad gitu kan. Wah, itu sering. Lihat aja nanti di kolom komentar. Tapi aku ya rapate Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.